Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh dan berkembang pada mulut rahim atau yang biasa disebut dengan serviks. Penyakit ini menyerang kaum wanita pada usia reproduksi, yaitu pada rentang waktu saat pertama kali menstruasi sampai akhirnya menopause. Pertama-tama, virus HPV menginfeksi bagian permukaan serviks yang sangat rentan terhadap masuknya kuman penyakit, kemudian menimbulkan bercak. Lalu, bercak-bercak ini menyebabkan infeksi dan menyebar ke seluruh bagian serviks, sehingga terjadi kanker stadium awal. Kemudian, sel kanker akan menyerang organ-organ tubuh lainnya. Pada tahap ini, disebut dengan stadium lanjut. Pada saat infeksi, belum terasa ada gejala, karena untuk menjadi kanker memerlukan waktu 10-15 tahun. Gejala mulai terasa saat memasuki stadium awal, yaitu berupa keputihan tidak normal seperti berwarna dan berbau busuk, pendarahan saat senggama, pendarahan pasca senggama, dan pendarahan di luar masa haid. Sementara pada kanker stadium lanjut, gejalanya berupa gangguan pada kandung kemih seperti tidak dapat buang air kecil atau bocornya urin melalui vagina, serta rasa nyeri di panggul dan kandung kemih. Ya udah, kalau gitu langsung aja pemirsa kita akan membahas secara detail penyakit-penyakit ini dan langsung saya panggilkan ahlinya. Ini dia Dr. Ari Polim. Selamat datang dokter. Terlalu semangat. Dokter terlalu semangat. Dokter. Dokter habis operasi, habis angkat apa, sekarang dia main angkat tangga. Luar biasa. Enggak habis angkat lahiran. Kalau dokter kandungan tuh soal tangan ahli banget ya. Iya benar, tapi nggak seahli itu juga. Ini jangan-jangan masih adanya Agung Hercules lagi. Sehat ya dok ya? Nah, luar biasa, kelihatan banget sehatnya ya. Dok, kita mau langsung nanya aja nih dok. Tadi kan ternyata Usi dan Maria itu awalnya sama-sama endometriosis. Ya. Tapi kemudian Usi bisa dinyatakan sembuh. Dan kalau Maria karena ditunda-tunda akhirnya Pas merambah. di biopsi udah kena serabut kalian biasa ke panggul kanan pelvic. Ya. Awalnya sama tapi endingnya bisa beda dok. Apa karena penanganan yang terlambat atau gimana? Ya, jadi sebenarnya endometriosis itu dengan penyakit kanker serviks itu suatu hal yang berbeda sebenarnya. Karena kanker serviks ya, betul Maria ya? Enggak, Oh, bukan itu dia, makanya saya selalu. Oh. Makanya saya mau diundang datang Iya, iya, acara iya, ini iya. karena Klarifikasi orang juga. Jadi endometriosis kan memang suatu penyakit di mana jaringan selaput lendir rahim itu pada saat dia menstruasi itu dia akan keluar ke bawah, tapi ada yang masuk kembali ke dalam perut. Ya, di dalam organ dalam itu kemudian dia akan menempel di berbagai organ. Oke. Masuk di indung telur, termasuk di rahim, termasuk di usus, dan juga ya ke dinding pelvis seperti itu. Dan dia akan menetap di sana dan memberikan suatu reaksi peradangan, inflamasi, sakit banget ya. dan akan menyebabkan nyeri, ya kan? Oke. Nah itu memang, tapi endometriosis adalah penyakit yang memang jinak kebanyakan. Oh, itu jinak. Kemungkinan ganas itu hanya 0,7 sampai 1%, jadi sangat kecil sekali. Jadi kemungkinan menjadi ganas 0,7 sampai 1% karena tidak ditangani atau memang walaupun penanganannya terlambat kalau dasarnya tidak ganas ya dia akan baik-baik aja. Baik-baik aja, ya. Dok, coba diklarifikasi. Ketika misalkan nih ada ibu-ibu yang anak ABG-nya menstruasi itu sakit, Nyeri. rutin minum, itu Ya. wajar atau enggak? Ya, setiap proses menstruasi itu kan sebenarnya proses peluruhan dari selaput lendir rahim. Itu akan memberikan sensasi nyeri karena itu kan proses untuk mengeluarkan. Oke. Ya, tetapi batas nyerinya itu adalah sebatas ya nyeri-nyeri yang ringan saja, Oke. bukan yang berat. Tapi begitu nyerinya sudah mencapai kondisi yang berat, dalam arti mengganggu aktivitas sehari-hari, Itu harus periksa. pekerjaan, ya, kemudian tergantung dengan obat, ya, kalau tanpa obat painkiller gitu dia tidak akan bisa beraktivitas, atau sampai ada yang guling-guling, sampai Oke. harus disuntik setiap haid dia harus masuk rumah sakit UGD seperti itu. Itu ada beberapa yang seperti itu. Itu sudah yang termasuk kategori berat. beda sama serviks. Ya, betul. Betul. Beda sama Ini serviks. dua hal yang Panjang berbeda. lagi nih, mau diterangin nggak? Panjang Nanti lagi. dulu deh. Enggak, tuh Ini mau katanya nanya soal Ini sih pertanyaan agak Menjurus. nggak tahu ya. Simpel sih, lebih simpel lagi dok. Emang bener ya haid itu berpengaruh sama kadang-kadang ada wanita yang mengkonsumsi minuman soda supaya Ya. Oh, itu apa hanya sih efeknya itu? Enggak, sebenarnya itu hanya mitos Itu saja, nggak ada mitos. hubungannya. Jadi kalau orang haid katanya tidak boleh mandi, tidak boleh minum air dingin, ya. tidak boleh minum soda, itu sama sekali tidak ada hubungannya. Justru
tidak boleh minum soda, mitos itu. Berarti Iya. memang harus minum soda atau gimana? Enggak ada masalah. nggak ada Minum, masalah, mau minum sama tidak minum Tidak sama berpengaruh saja, apa-apa. tidak berpengaruh Dok, apa-apa. Ngunyah cobek. Daripada ngomel-ngomel. Dok, tapi aku mau nanya deh, si endometriosis ini bisa nggak sih dicegah? Apakah waktu itu kan Iya. kalau misalkan kanker serviks ini sebenarnya deteksi dini bisa dengan pap smear katanya. Iya. Tapi kalau endometriosis bisa nggak? Endometriosis suatu penyakit yang memang sampai saat ini Nggak ada penyebabnya obatnya. pun belum jelas. Nggak ada Ya, obatnya. obat Iya, yang itu dipakai pun adalah ya simptomatik, menghilangkan gejalanya, tetapi tidak bisa sembuh secara Iya. total. Jadi begitu Oke. wanita sudah terkena endometriosis, dia Kena akan terus Jadi sampai kenanya dia pun random ya, kita nggak tahu ya. betul. Oke. Ya, jadi sekitar 10% populasi di dunia ini wanita itu ada kena Iya benar kan, endometriosis. 2 dari 10 Iya, kan benar, tadi benar. kata Itu dokter. kena endometriosis. Ya udah. Tapi yang menyebabkan nanti hubungannya dengan infertilitas, ketidaksuburan itu sekitar 50%. Oke, baik. Ada tayangan sih Pak? Ya, jadi gini, kalau tadi kan endometriosis memang tidak bisa dideteksi secara dini, tapi kalau kanker serviks sebenarnya bisa dilakukan pencegahan secara dini yaitu melalui pap smear. Seperti apakah itu pap smear? Kita lihat dulu tayangan berikut ini. Nah, pemirsa, sekarang aku udah ada di depan ruang prakteknya Dr. Ari Polim dan ini jujur tanganku agak dingin, agak deg-degan karena ini aku melakukan pemeriksaan pap smear untuk pertama kalinya. Rasanya kayak apa, sakit apa enggak, aduh aku beneran antara pengen sama takut. Ya udah kalau gitu langsung aja yuk, ayo sini ikut biar semuanya tahu kayak apa. Permisi, hai dok, apa kabar? Kabar. Gimana, Ci? Dok, Ya, ini kan katanya kita kalau sudah menikah Ya. itu harus pap smear. Ya, Kayaknya saya memenuhi semua persyaratan itu sih. Berarti bisa langsung dilakukan pap smear nih. Oke, Silakan, Ci. langsung. Aku deskripsiin perasaan aku ya. Jujur memang rasanya kurang nyaman karena kita tahu ada bagian intim kita yang akan diperiksa gitu kan. Aku ngeliat kesini aja ya dok ya. Aduh rasanya kayak pengen pipis gue. Udah mas, gue mau pakai celana. Udah bisa. Tapi benar, nggak sakit. Oke, ini tadi aku udah dilakukan pemeriksaan pap smear dan benar seperti yang dokter sudah janjikan. Ternyata memang sesimpel itu ya. Sangat simpel. Ini hasilnya gimana dok? Ya, jadi nanti ini spesimennya ada di sini, ya kan? Nanti kita kirim dulu ke laboratorium. Nah, kita baru analisa secara mikroskop ada sel-sel yang kelainan atau tidak. Dan hasilnya biasanya 1 minggu dan kita bisa dapat hasil. Oke, yaudah kalau gitu karena ini butuh waktu, nanti buat detailnya lagi kita akan tunggu hasilnya dok ya. Terima kasih Terima banyak kasih, ya dok ya. ya. Ini berarti aku balik lagi pemeriksaan 3 tahun lagi. Ya, tunggu hasilnya dong. Oh tunggu hasilnya, oke. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Yaudah kalau gitu pemirsa ya, Ya. dahan dulu ya. Bye-bye. Baik, ya. Thank you banget ya dok, Ya, selamat sama siang. ya. Bye. Itu tadi aku tegang. Kelihatan banget bukan senengnya ya Bu, bukan karena pap smear ya, karena dokternya sih. Ya maksudnya kan gimana sih ya, udah dokternya ganteng, harus langsung ketemu. Pap smear kan kita harus langsung ya gitu deh pokoknya ya. Tunggu satu pertanyaan cepet aja dok. Dari Iya. pap smear itu kita langsung bisa kelihatan ya, ada sel kanker, ada sakit ini bisa langsung kelihatan dari pap smear Ya, ya? paling selain kita mendeteksi dini kanker, jadi sebelum kanker pasti ada prosesnya pre-kanker, nah itu Pre-kanker bisa ya? terdetek. Dari Plus infeksi, kalau ada suatu infeksi Oke, bisa kelihatan. kalau pas tes HPV-nya itu tinggi, tapi itu bukan berarti udah kanker kan? Oh ya? belum. Belum kan ya, Ya. misalnya HPV-nya Ya, pas lagi tinggi. HPV itu positif, belum tentu dia akan jadi Nah kanker. ini nih beda nih, ini kita masih nggak ngerti nih. Kalau HPV positif belum tentu jadi kanker. Ya. Aku positif soalnya itu. Nah itu kenapa tuh HPV tuh positif gimana? Jadi HPV itu human papilloma virus. Jadi itu virus yang menyebabkan 99,7% terjadinya cervical cancer. Oh tapi Cervix ya, Cervix, bukannya endometriosis. Tuh. beda. Nah, iya Beda. cervix berarti Iya. berarti udah pasti akan kena kanker nggak kalau? Oh enggak. tenang Bu, santai dulu Bu. HPV itu ada 120 tipe. Ya, dan yang menyebabkan cancer itu kira-kira sekitar 10 sampai 20 Oke. Yang tipe-tipenya. lainnya Yang lainnya menyebabkan apa? jinak.
Yang lainnya Nah, HPV berapa yang kena, itu ada tipenya, ada yang high risk, ada yang low risk. Oke, dengan pap smear itu bisa ketahuan. Bisa terdetek kalau Bisa dia langsung cek sama dokter habis ini Iya, iya, iya. Apa Ibu mau dicek sekarang aja, Bu? Nggak sekarang juga. Ntar dulu ada syarat-syaratnya Dan sebelum bisa pap smear. langsung minta suntik HPV. Kalau udah pernah nggak usah kan dok ya? Udah pernah. Udah pernah suntik HPV itu? Oh, kalau sudah HPV. pernah sebenarnya antibody sampai sekarang ini bisa sampai 10 tahun masih efektif. Oke, dia. tunggu. Kita klarifikasi dulu. Kan nih Usi langsung pengen pap smear. Tapi pap smear itu sebenarnya ada syarat-syaratnya. Misalnya, dokter waktu itu apa ya? Pertanyaan dokter ke aku, tidak boleh melakukan hubungan seks Ya, selama... paling enggak sebelum pap smear itu 3 hari sebelumnya jangan hubungan seksual. Jangan hubungan seks dulu. Ya. Lo 3 tahun sebelumnya aman malah ya. Lebih aman lagi. Lebih aman. Terus Makasih ya Pak. Terus Ya, menstruasinya? ya sesudah menstruasi yang pasti ya. Maksudnya sehari 1 minggu sesudah menstruasi, di mana bersih, tidak boleh ada darah haid 1 yang minggu Oke. akan sebelumnya. mengkontaminasi hasilnya nanti. Apalagi dok? Ya, penggunaan antiseptik vagina juga sementara hindari dulu 3 hari sebelum tindakan pap smear. Oke. Dan tadi mesti diklarifikasi yang harus melakukan pap smear bukan yang sudah menikah, tapi yang sudah melakukan hubungan seksual Nah, secara minimal 3 tahun sudah pernah hubungan seksual diwajibkan untuk pap smear. Oke. Tadi aku sudah melakukan pap smear dan hasilnya mau diumumkan sekarang. Tega banget sih diumuminnya sekarang. ya nggak apa-apa, kalau biar tahu. Tapi kalau ada apa-apa kan berarti semua orang Enggak langsung lah. tahu dong. Nggak apa-apa, kita kalaupun terjadi Langsung apa-apa. buru-buru ada tindakan. Iya, kalaupun ternyata Langsung hasilnya nggak ditangani. bagus, Langsung kan kita ditangani. bisa teriak hore. Makasih ya Pak. Sama-sama. Dokter ada ya hasil saya ya? hasilnya Cipon gimana, Dok? Oke, silahkan. Wah, nggak kelihatan ya. Hasilnya bagus. Tuh, Jadi, Mrs. Felicia Kumala. Ya, Hasilnya bagus. ya, jadi di sini kan negatif, tidak ditemukan sel ganas pada sedian ini. Alhamdulillah. HPV pun tidak ditemukan juga di sana. Jadi aman. Aman. Oke, Dok, tapi sekarang kita pertanyaannya gini. Tuh dokter yang nyolek tapi hasilnya dikeluarkan sama ahli patologi. ya. Berbeda yang memeriksa. Terus kenapa mesti dokter yang nyolek-nyolek saya? Emang nggak mungkin patologi cuma ngelihat sel. Dia hanya lihat di mikroskop. Nah, Aduh, aku dia malu. rugi dia. Dia tidak yang real. Dia tidak yang real. Dokter udah ngeliat banyak banget ya. Oh, Dok, jangan dibahas yang itu, Bu. dibahas itu. Tapi sekarang gini yang bikin aku penasaran. Terus apa yang bisa membuat kita kena, apa yang enggak? Karena ada perempuan yang nggak vaksin ternyata seumur hidupnya baik-baik aja. Apakah karena iya laki-lakinya? Soalnya ada yang bilang ini berarti laki-lakinya nih yang nggak bersih nih, katanya seperti itu. Atau ada faktor lain. Nah, nanti bakal kita bahas pemirsa ya, jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi.